Oke, pada kali ini kita akan membahas tentang iterator di bahasa pemrograman luar. Nah, apa itu iterator? Nah, iterator adalah sebuah konsep yang membantu kita mengakses dan melintasi tipe data koleksi, contohnya yaitu table. Jadi, iterator ini berfungsi untuk mengakses setiap tipe data yang ada di dalam eh, table ya, contohnya. Nah, iterator memiliki dua fungsi bawaan, yaitu pairs dan ipairs. Nah, ini adalah bawaan dari Lua ya, pairs dan ipairs ini. Nah, fungsi dari pairs yaitu mengembalikan value dalam tabel secara tidak berurutan. Jadi dia mengakses nilainya secara tidak berurutan, lalu function pairs ini cocok untuk struktur tabel yang value-nya adalah key value. Jadi pairs ini cocoknya untuk table yang isinya itu key value. Nah, sedangkan fungsi dari ipairs yaitu mengembalikan value dalam table secara berurutan. Nah, function ipairs ini sangat cocok untuk table yang value-nya mempunyai indeks yang berurutan. Jadi, uh, ipairs ini cocok untuk table yang mempunyai indeks yang berurutan ya. Jadi, bukan seperti key value, tetapi mempunyai indeks. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh kode iterator. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang pairs dan ipairs. Langsung saja kita ke contohnya ya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pairs ya, untuk pairs itu sendiri. Lalu bagaimana cara menulis iterator di bahasa pemrograman Lua. Nah, cara menulisnya seperti ini. Pertama for, lalu di sini ada dua parameter ya, seperti ini. Di sini ada parameter pertama, lalu di sini parameter kedua. In. Nah, di sini kita bisa menggunakan pairs atau ipairs. Saat ini kita akan menggunakan pairs karena tipe data yang kita ingin akses ini berupa table yang berisi key value. Nah, kita di sini menggunakan pairs, buka kurung, lalu kita masukkan variabel yang ingin kita iterasi atau kita akses nilainya, yaitu table pairs ya. Lalu di sini do, lalu di sini end. Seperti ini. Nah, di sini kan ada dua parameter. Nah, di sini di sini bisa tergantung dari tergantung dari isi dari tabelnya. Semisal di sini itu key value, maka di sini akan sebagai key-nya. Jika di sini itu index seperti tabel array, tabelnya itu berupa tabel array, maka di sini itu merupakan indeksnya. Nah, karena di sini kita menggunakan key value, maka di sini kita memakai key, lalu di sini kita tulis. Nah, untuk di sini itu value dari tabelnya. Di sini kan ada key value. Nah, di sini kita tulis variabelnya value. Jadi seperti ini untuk menulis iterator di bahasa pemrograman Lua ya untuk basicnya. Nah, kita lanjutin. Print. Nah, di sini kita tulis key-nya, lalu kita tambahkan value. Nah, di sini kita print key, lalu kita tambah dengan titik 2, lalu kita print value-nya. Kita jalankan. Nah, di sini terlihat ya hasilnya ada age 20, name-nya ini kan key, lalu value-nya ini Andi. Nah, city Jakarta. Nah, lihat di sini urutannya. Di sini age yang pertama di sini name pertama, lalu di sini age pertama. Nah, ini menyatakan bahwa pairs ini mengiterasi table secara tidak berurutan ya. Bisa berurutan juga, tetapi juga bisa tidak berurutan.
Seperti itu untuk function pairs ya di iterator 2. Nah, ada lagi function ipairs ya. Nah, ini berfungsi untuk mengiterasi atau mengakses nilai yang tabelnya itu berupa indeks ya, tidak berupa key value seperti ini. Contohnya seperti apa di sini? For. Nah, karena kita akan mengakses tabel yang berdasarkan indeks, maka di sini balikan dari variabel di sini itu bakal indeks. Sebenarnya ini bebas ya, cuman ini biar lebih jelas saja. Lalu di sini value-nya in ipairs sama seperti tulisannya sama seperti pairs ini. Lalu kita buat di sini table Nah, untuk kode ini kita komen dulu ya. Nah, di sini kita mempunyai table yang berisi ayam string ya. Lalu di sini kita masukkan table yang ingin kita iterasi atau kita aksesnya. Nah, setelah sudah kita do, nah kita tulis di sini print. Nah, di sini indeksnya titik-titik. Nah, seperti ini ya. Coba kita jalankan dulu terlebih dahulu. Nah, di sini terlihat bahwa di sini bukan key-nya, tapi di sini ada angka 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini menunjukkan bahwa ipairs ini dia indeks ini dia variabel yang di sini mengembalikan indeks dari setiap value yang diiterasi. Nah, di sini value-nya sesuai ya. Di sini ayam, ini sapi, di sini sapi, di sini sapi, di sini kambing, lalu di sini pisang, nah di sini pisang. Nah, gimana kalau misalnya function ipairs ini untuk mengiterasi table pairs? Coba ya, kita coba ipairs. Nah, kita ganti table ipairs ini menjadi table pairs. Nah, kita coba ya, jalankan. Nah, dia tidak mengeluarkan apapun ya. Karena ipairs ini sendiri dia hanya bisa mengakses table yang berdasarkan indeks, tidak berdasarkan key value seperti ini. Seperti itu kurang lebih untuk perbedaan pairs dan ipairs. Sebenarnya masih banyak perbedaan untuk pairs dan ipairs. Mungkin di materi selanjutnya akan dibahas lebih detail untuk pairs dan ipairs ini. Untuk sekarang lebih fokus ke cara menulis iterator di bahasa pemrograman Lua. Kurang lebih seperti ini untuk iterator di bahasa pemrograman Lua.